Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sumber Mulia, yang ulun hormati Bapak RT, ketua mushola yang hadir pada malam hari ini, dan yang ulun hormati juga dan ulun banggakan, yaitu guru pengajar anak-anak khataman Al-Quran malam ini, yaitu Bapak Ustadz Albian. Kita tambahi Ustadznya karena sudah 2 kali memberikan ilmunya, pendidikannya, pengajarannya kepada anak-anak kita, karena luar biasa sudah bisa menghatamkan anak kita Al-Quran. Luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri yang sudah berhatam, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang lain-lainnya bisa menyusul. Amin. Mudah-mudahan yang lainnya yang belum berkhatam, mudah-mudahan bisa menyusul. Amin. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmatnya, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita pada malam hari ini bisa berhadir bersama dalam acara yaitu khataman Al-Quran. Itu bin Nador atau bin Nazor itu Pak Ustadz Albian? Bin Nazor. Kalau bin Nador itu artinya diputar, bin Nadar bukan. Kalau bin Nazor itu dengan cara melihat itu artinya. Tapi kalaunya dengan istilah biasa orang belajar tahfiz itu dibacakan, guru yang membacakan, murid yang mendengarkan, itu bin nazar namanya. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada para ulama-ulama yang mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat yang akan datang. Jam berapa sudah Pak? Jam berapa? Ulun kelupaan bawa jam. Jam berapa? Hah? Nah itu. Ya, anak-anaknya dari Isya maghrib tadilah ke sini. Sudah dikasih makan belum? Kalau kelamaan nanti ceramahnya kasihannya kelaparannya. Ini wali Allah Ta'ala, mudah-mudahan jadi makan, mudah-mudahan jadi orang alim, mudah bisa membaca Al-Quran. Mudah abah ayahnya kan sudah berkorban luar biasa. Mudah-mudahan kita doakan biar aja kerajaannya apa yang kita doakan. Mudah-mudahan jadi orang alim dan bisa baca Al-Quran, meneruskan jejak langkah ayahnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ulun ini sudah alhamdulillah berkecimpung
di dalam pendidikan mengajar Al-Quran dari tahun 2003 setengah 2004, jadi sudah hampir 10 kurang lebih 20 tahun. Jadi sudah berkecimpung belajar Al-Quran ini yang mendalami itu sudah hampir 20 tahun. Tapi kalau belajar membaca Al-Qurannya itu sudah dari orok ini, dari kecil, dari umur 5 tahun selalu belajar ngaji dulu. Tapi dulu kita belajarnya pakai juz amma. Sekarang kan ada metode tilawati, iyalah. Sebelumnya kan ada metode Iqra, ya kah? Beda-beda. Nah, tergantung gurunya. Jadi sekarang macam-macam. Tapi kalau penilaian ulun lah, yang paling bagus untuk pengajaran Al-Quran itu pakai Iqra, bukan tilawati. Bukan menghinakan, karena tilawati itu diajarkan. Tilawati itu khusus diajarkan bagi yang bapak-bapaknya, itu yang sesuainya. Nah, karena tilawati itu pakai nada. Nah, sedangkan Iqra ini tidak pakai nada. Nah, Iqra ini ulun teliti itu dilajarkan di Iqra dari Iqra 1 sampai Iqra 6 itu diajarkan itu qiraat kita, qiraat Imam Asim yang riwayatnya Hafs itu. Jadi bacaan itu kalau sudah selesai dari Iqra 1 sampai Iqra 6 itu sudah menguasai bacaan imam kita, Imam Asim dan imam rawinya Hafs. Nah, maaf kalau tilawati itu tidak ada. Nah, itu kekurangannya. Tapi kesusahannya bagi yang mengajar Iqra ini, kalau mengajar Iqra itu syaratnya dengan guru yang menguasai ilmu qiraat. Nah, ini sulitnya. Nah, kalau tilawat itu cukup bisa membaca sudah selesai. Sedangkan di Al-Quran itu banyak bacaan yang tidak sesuai dengan sesuai barisnya bacaannya. Contoh di surah Al-Hujurat, lupa ulun ayat berapa, itu tulisannya bi'sal ismu, padahal bacaannya di imam kita, Imam Asim riwayat Hafs itu bacaannya nakol, dipindah barisnya, jadi bunyi bacaannya kalau tulisannya bi'sal ismu dibaca bi'salismu. Nah, itu kalau kada tahu itu sudah perasa dia sudah betul aja, padahal itu salah. Nah, Al-Quran ini bilanya salah, al-akhdhu bit tajwidi hatsmun lazimun, faman lam yuzawwidil Quran bahwa asimu itu berdosa. Nah, itu jadi artinya kalau bisa yang tua-tuanya pun orang tuanya belajar juga, karena Al-Quran ini bukan hanya untuk anak-anak kita, kenapa untuk kita juga, Nah, untuk kita yang tua-tuanya, apalagi ini mendekati bulan Ramadan. Nah, itu orang-orang dulu itu khususnya kalau ulun nyantri waktu di Martapura, orang-orang dulu itu mereka itu 11 bulan full bekerja. Jadi dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban mereka full kerja. Nah, 11 bulan itu mereka tabung, hasilnya nanti dinikmati bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu karena dananya sudah banyak terkumpul, sudah kada kerja lagi.
Jadi sebulanan itu spesial beribadah kepada Allah, membukakan orang berpuasa, ikut tadarus, menghatam Al-Quran kalau bisa selama sebulan itu sampai 10 kali. Karena kan ada kerjaan. Maaf ya, ini orang dulu kan belum ada lagi apa namanya kegiatan pemerintahan. Kalau sekarang kan sudah macam-macam ya lah, kerja ini macam-macam kan, jadi sudah kada bisa lagi kayak itu gitu. Nah kalau orang dulu tuh kayak itu, jadi sebulan khusus Ramadan itu mereka beramal ibadah, karena sudah 11 bulan mencari dana, mencari uang untuk dikumpulkan di bulan Ramadan. Nah, itu. Kemudian sedikit kita ambil hadis Nabi untuk kita jadikan pegangan kita, khususnya bagi anak-anak lah, dan orang tuanya pun yang hadir alhamdulillah nanti bisa diingatkan anaknya. Nah, itu. Pertama kita baca hadis Nabi. Idza khatamal abdu al-Qur'ana, apabila mengkhatamkan. Arti mengkhatamkan ini artinya dari awal, yalah, dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Apabila mengkhatamkan al-abdu, seorang hamba. Hamba ini ya laki-laki, perempuan, tua, muda. Al-Qur'an akan Al-Quran. Nah, dikhatam artinya dia membaca dari awal sampai akhir, dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Artinya lagi dia ini bisa membaca. Artinya lagi dia ini pernah belajar, sudah selesai dari awal surah Al-Fatihah sampai suratul An-Nas. Nah, apa fadilatnya? Nah, kata Nabi kita, shalla alaihi, memberi sholawat atasnya, atas orang yang berkhatam tadi, dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas tadi. Jadi mulai dia mengkhatamkan itu berarti dari surah Wadduha. Nah, dari surah Wadduha. Shalla alaihi inda khatmihi, maka memberi sholawat atasnya yang berkhatam itu pada waktu dia menghatamkan Al-Quran itu apa? Apa yang memberi sholawat kepadanya? Sab'una alfi malakin, 70.000 malaikat. Kalaunya malaikat membaca sholawat itu artinya memintakan ampun. Sekali lagi, kalaunya malaikat membaca sholawat kepada kita umatnya Rasulullah, itu namanya memintakan ampun. Artinya apa? Artinya bila malaikat memintakan ampun, apalagi bilangannya sampai 70.000. Nah, artinya pasti kabul. Sedangkan orang caleg berapa pautnya? Kalau bisa jadi 800. Nah, sudah. Ini 1.600. Ini 70.000. Jadi tadi lo ngobrol, minta maaf supaya Anda cerah sedikit, ya, supaya jangan ngantuk. Tadi lo ngomong dengan ulun sunyi kan jauh, ulun samarkan aja namanya. Jadi di Lamandau, ini kan di Lamandau masuk kita kan Lamandau dari apa, Sematu Jaya, apa namanya, Bruta, apa masuk semua lah. Nah, itu dia teliti dari Kalimantan, kalau udah salah 4 Kalimantan, dari Kalbar, Kalsel, Kaltim, apa satunya lagi, Kalteng, apa satunya lagi yang 5, Kalta. Itu yang paling mahal sedekah coblosannya itu. Maaf, bukan tapal sogok lah, ini kita bilang aja sedekah, karena sedekahnya ini kan sebelum pemilu, karena kalaunya di harinya itu pelanggaran pemilu. Nah,
itu di Lamandau paling mahal sedekahnya itu. Bahkan satu suara itu hampir 1,5 juta. Luar biasa. 1,5 juta. Luar biasa. Paling murah 500.000 satu suara. Ya Allah. Jadi kalau caleg di sini, kalau kada punya uang hampir 3 M, wah kada bisa mencaleg sini. Kada bisa menang. Jadi luar biasa Lamandau ini. Kalau kita teliti, betul, iyalah. Kerjaannya mudah, sawitnya banyak, iyalah. Kerjaan yang lain pun menumpuk hak, upahnya pun mahal juga, iyalah. Jadi wajar. Jadi luar biasa. Kalau di Kalimantan Selatan, Kampung Ulun itu paling mahal 100.000, paling mahal itu. Ada yang 50.000 pun sudah dicoblosnya. Nah, luar biasa. Kita hanya berdoa, iyalah. Siapapun yang jadi presiden kita doakan mudah-mudahan amanah, adil, dan mereka itu betul-betul melaksanakan tugas mereka, gitu ya. Apakah itu 01, 02 atau 03 terserah. Yang penting mereka amanah, adil. Kita doakan ya, iyalah. Amin. Nah, jadi artinya dari hadis itu kita bisa mengambil kesimpulan, artinya cuman kan kalaunya dari Al-Fatihah sampai Al-Baqarah, dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu kalau orang biasa seharinya membaca hanya 2 lembar, selembar seharinya, itu bisa memakan berbulan-bulan mungkin. Bahkan sampai 4 bulan, 5 bulan baru bisa menghatamkan. Maaf, hadus bin nikmah. Kalaunya ulun itu paling lama itu setengah bulan sudah bisa berkhatam. Kalaunya karena kesibukan bisa 10 hari itu sudah berkhatam. Nah itu beda kan. Kalau orang sudah hafal kan beda kasusnya. Kalau orang yang kada hafal kan memang bukan sombong lah. Allah telah memberi nikmat dengan ulun. Artinya tiap kali menghatamkan Al-Quran itu dapat doa malaikat sebanyak 70.000 malaikat. Jadi orang yang suka menghatamkan Al-Quran, bacaannya itu betul sesuai dengan ilmu tajwid, ya panjang pendeknya, panjang pendeknya sesuai qiraat kita Asim dan riwayat hafaznya, itu akan pasti mendapatkan doa malaikat. Artinya dosa yang suka baca Al-Quran ini itu dihapus, hilang. Artinya lebih kuat lagi apa? Akan mati husnul khotimah. Jadi luar biasa, akan mati husnul khotimah. Memang sulit ya kah, perlu ketetapan ya lah, perlu keistiqomahan, konsekuen, amaliyah ya lah. Nah, itu. Makanya orang wali-wali itu amaliyah mereka itu 2, Al-Quran dan sholawat. Yang amaliyah dibaca. Kalau yang zikir itu kan beda, itu kan bisa di hati. Kalau yang untuk bacaan itu 2 ini, Al-Quran dan sholawat. Yang tanya aja kiai siapa saja, habaib siapa saja, Jawanya, orang Kalimantannya, Sumateranya, yang punya karomah itu rata-rata amaliyah mereka itu Al-Quran dengan sholawat. Nah itu. Kemudian hadis Nabi lagi, idza man qara al-Qur'ana. Ada ngantuk kah? Ngantuk lah. Kalau ngantuk kita sudah aja kita. Di hadis Nabi lagi, man qara al-Qur'ana. Barang siapa membaca Al-Quran. Ini membaca qara'a dibawa dengan PL madhi menunjukkan sering membaca Al-Quran. Jadi tiap hari itu ada membaca Al-Quran. Nah, kemudian wa amila bima fihi,
dan mengamalkan sekuasanya apa yang ada di dalam Al-Quran. Artinya dia ini sudah paham tafsirnya, paham maknanya, paham suruhan itu ayat. Nah, ini perlu belajar yang belajar yang memakan waktu yang panjang. Nah, kemudian kita ulang, suka membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang isi Al-Quran, apa balasannya? Albasa walidahu tajan yaumal qiyamah. Allah Ta'ala beri kedua orang tuanya mahkota. Seperti ini nih. Nah, tapi ini mahkotanya biasa. Ini bukan emas kayak ini Pak Bian. Kalau aja mas ulun yang curinya ini, sugih ulun nih pulang nih. Emas kah? Biasa aja kan? Belian tiruan. Nah, jadi diberi mahkota kedua orang tuanya. Orang tuanya yang tidak membaca Al-Quran itu diberi mahkota. Pertanyaannya, yang membacanya Pak lebih lagi diberi kemuliaan, diberikan mahkota kemudian ini di hari kiamat. Nah, bagaimana mahkotanya itu? Bau'uhu ahsanu bau'i syamsi min buyutid dunya. Cahaya mahkotanya itu lebih terang daripada cahaya matahari. Ini kan ada cahaya ini nah. Oleh karena lampu ini ya, seandainya ada lampu ini ada cahayanya ini. Ini cahayanya seperti cahaya matahari. Jadi luar biasa cahaya. Jadi ya Allah, kagum orang yang ada kan di padang mahsyar itu ialah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, hitung aja berapa juta triliun manusia banyaknya. Jadi luar biasa banyaknya. Nah, orang yang suka membaca Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran, artinya paham tafsirnya, itu orang tuanya diberi kemuliaan. Jadi luar biasa. Nah, makanya kita jangan hanya membebankan ke anak-anak kita pun gitu juga. Makanya kita belajar juga dengan Al-Quran supaya orang tua kita pun diberi diberi mahkota oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fama zannukum billadzi umila biha, maka orang yang hadir di padang mahsyar itu menyangka apa kerjaannya di dunia ini sampai diberi mahkota yang luar biasa cahayanya. Nah, jadi kita tahu ya lah, artinya orangnya ini suka membaca Al-Quran, anaknya. Jadi minta maaf ulun lah, jadi pian yang orang tua yang hadir malam ini itu tidak ada ruginya, menyekolahkan anaknya, ialah memasukkan ke ke sekolahan atau ke musala yang mengajarkan Al-Quran, karena nanti kita di akhirat mengambil hasilnya, buahnya. Bahkan mestinya yang lain pun sadar anaknya itu kan kalau habis asar, habis maghrib kan ada kegiatan juga, iyalah. Kalau ada kegiatan lain mungkin habis isya lah, mungkin belajar sedikit seperlunya, iyalah. Kan maghrib isya kan antara maghrib isya atau habis asar itu nganggur juga ya, makanya disuruh belajar mengaji, membaca Al-Quran. Jadi artinya kembali ke kita, apabila kita hendak mulia nanti di akhirat, hendak masuk surga, tinggi derajat kita di surga, nah perbanyaklah membaca Al-Quran. Tapi syaratnya belajar dulu, ialah belajar
belajar dengan orang yang mengahlinya. Nah, tadi bacaannya maaf Pak Albian masih ada dikoreksi lah, masih sedikit kan wajar, ini kan baru permula. Ulun dulu belajar Al-Quran itu dari umur 20, jadi 10 tahun lebih belajar, sudah dewasa. Nah, gitu. Jadi ini kalian, pesan Ustadz, jangan berhenti sampai di sini. Kalau ada lagi guru yang lebih bagus, belajar lagi di situ untuk memperdalamnya, yalah, untuk memperdalamnya. Kalaunya belajar Al-Quran itu tidak perlu kita belajar untuk tampil musabakah, itu tidak perlu, yalah. Yang penting Al-Quran ini jadi amaliyah kita. Habis sholat baca Al-Quran, ya kah? Habis sholat maghrib, sholat subuh, atur di sela-sela waktu kosong kita. Nah itu. Jadi amaliyah. Kalaunya minta maaf, kalaunya musabaqah itu takutnya pahalanya dikurangi karena ada minta lihat, minta dengar dengan orang. Tapi kalaunya pengen belajar silahkan, kita kena melarang, cuman pahalanya pasti dikurangi gitu. Nah kalaunya kita amaliyah pribadi itu tidak full, insya Allah kita dapatkan nanti di akhirat. Kemudian satu ayat, satu hadis lagi. Hamilul Quran, kata Nabi, hamilu rayatil Islam. Orang yang suka membawa Al-Quran. Arti membawa itu artinya membacanya. Nah itu. Jadi makna hamilu ini dua. Ada yang memaknakan suka membaca, ada yang memaknakan orangnya hafal Al-Quran. Nah itu apa? Hamilu rayatil Islam, yaitu orang yang memegang benderanya Islam, memegang panji-panjinya Islam, memegang kemuliaan Islam. Nah, jadi bilanya kita membaca Al-Quran atau orang yang hafiz Al-Quran itu sama menjadi ikonnya orang Islam, karena menunjukkan ini orang yang menjaga kelestarian Al-Quran. Kemudian apa kemuliaannya? Man akramahu akramahullah. Barang siapa memuliakannya, menghargainya, orang yang hafiz Quran, menghargai orang yang belajarkan Al-Quran, memuliakannya, maka Allah Ta'ala muliakan. Kalaunya Allah Ta'ala muliakan, itu bukan langsung ekstrim di dunia, bukan itu. Bisa nanti di akhirat pangkatnya akan tinggi di dalam surga. Bila kita memuliakan orang yang hafal Al-Quran, memuliakan orang mengajar Al-Quran, apa? Kita akan dapat syafaatnya Al-Quran, syafaat orang yang tadi kita muliakan. Nah, jadi bisa akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Kemudian waman ahanahu, barang siapa menghinakan, mencemooh, menganggap biasa orang yang hafal Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran, apa belajar Al-Quran, gitu-gituan belajarnya, maka belajarnya tuyuhan belajarnya, apa namanya, lambat bisa, gurunya pemarah. Kalau dulu kita lah, kalau ulun dulu baca Al-Quran itu, guru ulun itu apa namanya, kasar. Kalaunya sedikit dia lepas gunahnya, coba untuk bawa uang Pak Albian, coba bapak-bapaknya kita tanya juga lah, kalau yang tahu lah. Coba aku pengen tanya, berapa hukum nun mati dan tanwin? Berapa
hukum nun dan tanwin dan nun mati. Nah, 5. Coba kita tanya lagi bapak-bapaknya. Tahu 5 lah hukum nun tanwin dan sukun, tahulah 5. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tahu. Supir ulun ini bagus, tahu bagus. Hah? Hukum nun mati dan tanwin itu ada 5. Apa yang 5 itu tahu bagus? Hah? Idgham apa? Terus? Siapa? Anak sampean dari Green. Siapa namanya siapa? Diandra lah. Bisa tahu. Hukum idgham, hukum nun tanwin dan tanwin, nun mati dan tanwin itu ada 5. Pertama izhar itu 6 huruf. Terus idgham bi gunnah ada 4 huruf. Idgham bila gunnah ada 2. Iqlab 1. Ikhfa 15. Itu kalau orang belajar Al-Quran itu wajib tahu itu, hafal itu. Jadi jangan sama sekali itu kada tahu, itu harus belajar, iyalah. Jadi Pak, kalau bisa pian itu ngajar itu tajwidnya pun diseling-selingkan sedikit-sedikit gitu lah. Jadi ada masukan mereka gitu lah. Maaf bapak-bapak lah, bukan merinakan lah, cuma supaya jangan ngantuk. Nah, gitu. Nah, barang siapa menghinakan, kita sambung hadisnya. Barang siapa menghinakan orang yang hafal Al-Quran, maka alaihi laknatullah, akan dapat laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu ini kejadian nyata, cerita nggak usah lah disebut namanya. Dulu kejadiannya, kalaunya Allah ta'ala murka dengan seseorang itu tidak langsung kena. Contoh, seseorang menzalim seseorang. Contoh, ulun menzalim Pak Alpian tidak membalas. Itu balasannya itu tidak langsung, ekstrim itu tidak langsung itu, atau langsung dizalim langsung dibalas Allah Ta'ala, bukan seperti itu. Allah Ta'ala itu membalasnya nanti, yalah. Mungkin berapa bulan yang nanti, terus atau berapa tahun ada, cuman balasan itu ada, balasan orang muslim seorang itu ada. Nah, jadi sama orang yang menghina orang yang hafal Al-Quran, menghina ahli Al-Quran, dapat laknatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ceritanya begini, setelah selesai ini kita selesai lah. Jadi ceritanya, seseorang ini hafal Al-Quran dan bisa dibilang orangnya ini orang alim, orang berilmu. Dia membuka pesantren kayak seperti ini Pak, buka pesantren, ngajar. Kalaunya malam ngajar anak-anak, terus siang ceramah kemana-mana juga orang ini. Nah, kemudian di antara jirannya itu ada yang kada suka, jadi difitnahnya, dijelek-jelekannya, ya dimusuhilah. Kalau dia ada majelis tidak pernah hadir, menjelekkan kan orang tidak suka, kan orang dengki, hasut kan macam-macam ya lah. Suka menghina, di mana-mana mengujarkan kebencian, menghina ustadz itu tadi. Kemudian selang hampir 7 tahun setelah dia menghina itu, ustadznya ini tidak membalas. Ustadz ini yakin ini dalilnya ini, alaihi laknatullah, dapat laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah 7 tahun orang itu sakit, yang menghina ini sakit. Orangnya muda, orangnya itu palingan, kalau cerita kawan ulun itu palingan 50 paling tua orangnya. Jadi kalau 50 itu masih tidak rentan lah karena penyakit, ya kan? Kalau yang rentan itu kan biasanya 55, ya kan? 60, 70. Pak,
Ini siapa? Bapak siapa ini? Tas samping. Ya, sampean berapa umur sampean? 64. Nah, alhamdulillah. Bonus tahun itu. Siap-siap sampean kalau dijemput malaikat itu. Maaf. Rasulullah kan 63. Setahun bonus sampean. Kalau hanya masih 40, jadi ulun masih belum ada kepastian sampai 60 itu belum ada kepastian. Nah, kita teruskan ceritanya. Setelah 7 tahun sakit, dibawa berobat, belum kunjung sembuhnya, berobat, sakit. Kan sakit tuh biasanya pertama nih, baru ulun teliti. Orang meninggal dunia, orang mati bahasa kita, orang meninggal dunia itu satu penyakit, dua penyakitnya yang mengakibatkan orang mati itu dua. Pertama apa? Suka makan. Yang kedua tidak mau makan. Nah, itu dua akibat ini. Suka makan bisa mengakibatkan kematian. Tidak mau makan pun bisa mengakibatkan kematian. Jadi kita itu makan, kata Nabi apa? Khairul umur au satuha. Sebaik-baik urusan apapun adalah penengahnya, tengah-tengah. Tidak terlalu banyak makan dan tidak terlalu sedikit makan. Orang yang suka makan, penyakit akan datang di tubuhnya, ialah kolesterol, ya kah, gula darah, tensi tinggi, macam-macam. Kalaunya orang tidak suka makan, kadang mau makan, bahasa kita apa? Tensinya turun, ialah gula darahnya turun, drop, akhirnya mati juga. Nah, jadi tidak mau makan. Yang jadi pertanyaan ini, cerita ini, giginya itu hitam. Nggak tahu karena orangnya ini muda aja, 50 paling 50. Giginya ini hitam, kukunya ini pun hitam. Kukunya ini hitam kayak nggak tahu lah kayak apa, kata cerita kontrol itu. Jadi giginya hitam, nih kukunya hitam. Jadi orang kampung situ bilang itu kualat dengan kiai itu karena suka menghina, suka mengejek-ngejek orang yang habis Quran. Akhirnya meninggal dunia. Penyakitnya itu tidak jelas apa gitu. Nah, jadi hati-hatilah, ini kejadian ini nyata, bukan dongeng, bukan. Karena ulun sendiri yang melihat kejadiannya. Nah, itu. Jadi dari hadis ini bisa kita simpulkan bahwa jangan dianggap remeh orang yang suka mengajarkan Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran, anak-anak kita yang yang belajar Al-Quran, jangan dianggap remeh, karena itu bisa mengakibatkan kualat kita dengan Al-Quran. Kan orang sekarang ini kan beda, minta maaf lah. Orang sekarang ini nomor satu itu pendidikan dunia. Sekali lagi, pendidikan dunia. Akhiratnya kelamaan Kak Gendra. Ini Gendra ini teman anak ulun itu, anak ulun Bahjah loh. Sekelas jadi TK Al-Hudas itu. Jadi kan kenal dia nih. Tiap hari ketemu dengan Pak Alfian dengan ini ketemu juga. Nah, jadi kalaunya urusan sekolah agama, biasa aja. Karena penting, sekolah pesantren tidak ada masa depan, tidak punya pekerjaan, masa depan suram dan lain sebagainya. Ngapain kamu menyulahkan anak ke pesantren? Nggak ada apanya. Nggak bisa jadi pegawai, nggak bisa jadi presiden. Gus Dur aja presiden, santri asli. Muhaimin belum berhasil. Jadi
Jadi kayak ini, kesimpulannya artinya anak kita itu kalau bisa itu seimbangkan, yalah. Negerinya kita sekolahkan, pesantrennya pun kita sekolahkan. Jangan hanya melulu dunia saja, yalah. Nanti dia tidak punya ilmu untuk menyetel dirinya. Ilmu itu untuk menjaga diri kita, ilmu akhirat untuk menjaga diri kita dari mengerjakan dosa, mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup. Nah, kita doakan mudah-mudahan santri-santri Ustadz Pak Alpian, walaupun beliau jadi kepala dinas, kita tambahi Ustadznya. Kita doakan santri-santri Pak Alpian, Pak Ustadz Alpian, mudah-mudahan yang sudah khatam diberikan kesukaan, kecintaan membaca Al-Quran, amin. Dan mudah-mudahan yang belum selesai membaca Al-Qurannya atau belum bisa dikhatamkan, mudah-mudahan diberikan kecintaan, suka belajar dan mau menghatamkan Al-Qurannya, amin. Dan santri-santrinya yang belum bisa membaca Al-Quran, kita doakan mudah-mudahan Pak Ustadz Alpian mudah-mudahan sabar mendidiknya, mudah-mudahan kita orang tuanya pun sabar mengantar mereka untuk belajar dengan Pak Alpian, dan kita doakan mudah-mudahan bisa membaca Al-Quran dan bisa berkhatam juga seperti kawan-kawannya yang sudah berkhatam, amin. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini khususnya kepada jiran-jiran kita dan kepada keluarga-keluarga kita yang tidak hadir, kita doakan bersama mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, mudah-mudahan dimudahkan segala urusan, dan mudah-mudahan dikabulkan segala hajat kita min umuri dunya wal akhirah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kelima yaitu doa. Dimohonkan Guru Ahmad bersedia untuk memimpin doa khatmil Quran. Waktu kami persilakan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bil Qur'an wa 'ammana bil ghufran wa waffiqna lil ihsan wa jama'na 'ala al iman. Allahumma ja'alhu lana nuran wa imaman wa rahmah. Allahumma ja'al al Qur'an al 'azim rabi'a qulubina wa jala humumina wa shifaan li sudurina wa kashifa karbina wa hazanina wa kafaratan li sayyiatina wa ziyadatan fi a'malina wa a'malina wa barakatan fi arzaqina wa sa'atan fi akhlaqina wa nawirillahumma bihi basairana wa absarana wa sta'milna bihi sirran wa alaniyah ya karim. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa fahimna minhu ma qara'na wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar abadan ma abqaitana wasta'milna bihi sirran wa alaniyatan ya karim. Allahumma shfi bihi maradana wa afi bihi mubtalana warham bihi mautana wa ahyana wa tamim bihi ni'amaka alaina waj'alhu hujjatan
لنا لا حجة علينا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا وانظر برحمتك إلينا وقبل بوجهك الكريم علينا يا كريم اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرمه يؤمن بمتشابهه ويقف عند عجائبه اللهم اجعلنا بحقوق كتابتك الكريم اللهم اجعلنا بحقوقك كتابك الكريم العظيم قائمين وعلى تلاوته مداومين وبمعنه عالمين وبه معملين ومن الجفاء له واستخفاف به واستهزاء وصد عنه سالمين يا كريم اللهم اجعله لنا في الدنيا قارنا وفي القبر مونسا وفي القيامة الشفيعا وفي الجنة رافقا من النار سترا وحجابا وإلى الخير كلها قائدا ودليلا وإلى رضاك وطاعتك مؤسلا يا رب العالمين اللهم وما كان في تلاوتنا هذه أو تلاوة غيرها من خطأ أو نسيان أو زيادة أو نقصان أو تقديم أو تأخير أو سهو أو لهو أو سوء ظن أو وقوف على غير ما ينبغي أو رياء أو سمعة أو إعجاب فكذلك سير أعمالنا فتقبلها يا الله اللهم بفضلك وتجاوزها عنا بطولك وبمنك وكرمك وإحسانك واكتب ثوابها لنا ولوالدينا ومشايخنا ومعلمنا ولأمواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات كما كتبته ولعبادك الصالحين وأوليائك المفلحين وصلحنا اللهم واجعلنا صالحين واجعلنا يا الله صالحين خصوصا من حضرنا بهذا المجلس واجعلنا يا الله من الصالحين ومن تلامذة أستاذ الفيان هادين المهتدين غير الضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وما أنزلت بسبب قراءتنا هذه أو قراءة غيرها من بركات وغفران وخير ورضوان وقبول وحسن فاجعلهما هدية منا وصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة وخصص اللهم بأفضالها وأكمالها وأتمها إلى روح سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرتنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع الصحابة والتابعين واجعل لهما مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك في صحيفنا وصحيف والدينا ومشايخنا ومعلمنا وأمواتنا ومن حضر ومن غاب عنا وجميع المسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات وأدخل اللهم علينا وعليهم يا كريم في قلوب والقبور والضياء والنور والفسحة والرحمة والواسعة والسرور إنك مالك الغفر وهب اللهم لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات سوالف الآثام وعصمنا وإياكم وإياهم فيما بقي من الأيام وتقبل منا منكم ومنهم صلوات والقراءة والصدقة والدعاء والحج والصيام وحلنا وإياكم وإياهم فصيحا بعد هذا المقام وتلقانا وتلقاكم وتلقى ساداتنا وساداتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين بالاتحاب والإجلال والإكرام والإفضال والإعظام والإنعام وصلى الله على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه البرد الكرام وصحبه الظلم أفضل الصلاة والسلام وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة بجاه القرآن العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم